Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update sebuah informasi. Jadi ini berita tanggal 19 September. Jadi baru saja teman-teman, ini video saya buat tanggal 19 Desember. Jadi akhirnya Doge dan XRP itu debut pertama ETF di Amerika Serikat teman-teman. Ini sebuah berita yang sangat spektakuler terutama bagi para holder Doge dan para holder XRP teman-teman. Jadi berita dari media yang bernama Koin Investasi. Jadi ETF Doge dan XRP pertama kali debut di Amerika Serikat ini mampu meraup volume transaksi sebesar 906 miliar rupiah teman-teman. Jadi investor berbondong-bondong masuk ke produk ETF pertama berbasis Dogecoin dan XRP di Amerika Serikat pada hari perdana perdagangannya melampaui jauh ekspektasi volume transaksi yang diperkirakan oleh para analis teman-teman. Jadi dalam sebuah postingan di platform X, seorang analis kripto dari ETF Bloomberg yang bernama Eric Balchunas menyatakan bahwa sebagian besar ETF itu biasanya hanya mencatat volume sekitar 1 juta dolar pada hari pertama, namun dua ETF kripto ini berhasil membukukan transaksi gabungan sebesar 54,7 juta US dollar atau setara dengan 906 miliar rupiah teman-teman, menjadikannya salah satu debut ETF paling menonjol di tahun ini. Jadi produk ini diluncurkan oleh Rexshare dan Osprey Fund pada tanggal 18 September 2025, masing-masing melacak harga XRP sebagai aset kripto terbesar ketiga, serta Dogecoin yang merupakan meme coin terbesar sekaligus kripto ke-8 terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar teman-teman. Jadi Balchunas menilai bahwa pencapaian tersebut sebagai sinyal positif bagi gelombang produk ETF kripto lain yang tengah menunggu persetujuan dari regulator. Jadi saat ini tercatat ada puluhan pengajuan ETF kripto baru, mulai dari altcoin spekulatif hingga produk dengan instrumen unik seperti staking teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa ETF REX dari Osprey XRP atau XRPR mencatat volume transaksi hingga mencapai 37,7 juta US dollar menurut data dari Balchunas dan CBOE teman-teman. Ia bahkan menyebut bahwa XRPR sebagai hari pertama terbesar dari sisi nilai perdagangan dibandingkan seluruh peluncuran ETF sepanjang tahun 2025. Kemudian dalam 90 menit pertama setelah peluncuran itu XRPR langsung menarik volume 24 juta US dollar, 5 kali lebih besar daripada ETF berbasis XRP Future manapun di hari perdana mereka. Jadi ETF dari Rex, Osprey, Dogecoin atau Doge itu juga mencatatkan performa yang mengesankan. Jadi awalnya Balchunas memperkirakan volume transaksi harian hanya akan berada di kisaran 2,5 juta US dollar teman-teman. Namun angka tersebut sudah terlampaui hanya dalam waktu 1 jam pertama dengan volume hingga 5,8 juta US dollar teman-teman. Jadi pada akhir perdagangan Doge ini membukukan volume sebesar 17 juta US dollar. Jadi pencapaian ini menempatkannya di posisi 5 besar dari lebih dari 700 peluncuran ETF baru sepanjang tahun 2025 teman-teman. Nah dengan adanya informasi ini teman-teman, kita akan lihat pergerakan Doge pada hari ini. Kita lihat untuk Dogecoin, walaupun telah diluncurkan ETF, hari ini mengalami koreksi teman-teman.
kelihatannya ada beberapa orang melakukan taking profit. Jadi Doge hari ini diperdagangkan di angka 0,2752 US dollar per satu Dogecoin, mengalami koreksi sebesar 0,99%. Sementara untuk XRP itu juga mengalami koreksi sebesar 0,95% di angka 3,03 US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kita akan analisa secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di time frame bulan, ini trennya dari Doge masih tren kenaikan, jadi harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan, artinya tren kenaikan. Kemudian untuk di time frame mingguan itu juga harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian untuk di time frame hari, walaupun ini 2 hari berturut-turut mengalami koreksi, tetapi harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 dan juga di bawah indikator stokastik sudah terjadi golden cross, teman-teman. Jadi garis biru ini memotong garis kuning ke atas, sehingga trennya adalah tren positif untuk Dogecoin. Jadi ini adalah saat yang bagus untuk kita melakukan pembelian Dogecoin, teman-teman. Namun seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman tetap lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena ini adalah pendapat subjektif saya, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara tren, ini di time frame bulan, kemudian time frame minggu dan time frame hari, trennya masih tren kenaikan karena harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian untuk XRP, ini kita lihat untuk time frame bulan, harga jauh berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Kemudian untuk di time frame hari, time frame weekly, teman-teman, mohon maaf saya koreksi, di time frame weekly juga sama, harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame mingguan. Jadi trennya masih tren kenaikan ya. Kemudian kita akan cek di time frame hari, teman-teman. Ini walaupun terjadi koreksi, tetapi harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Jadi kita lihat untuk baik Dogecoin maupun XRP, ini adalah saat yang bagus untuk kita melakukan pembelian, karena harga ini baik Dogecoin maupun XRP secara teknikal itu semua berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan, time frame minggu, dan di time frame hari, teman-teman. Kemudian juga adanya informasi fundamental di mana hari ini di Amerika Serikat itu untuk ETF Doge dan XRP itu sudah debut pertama kali di Amerika Serikat dan berhasil meraup volume transaksi sebesar 906 miliar rupiah, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau teman-teman ingin melakukan pembelian terhadap XRP atau Doge, saran saya tetap lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.